Ih gila, setnya mau info nih. Enggak kok, cuma sementara. Ya udah nih, sekarang gue pinjem dulu ya buat baper nih. Boleh. Hola hala hili halo. Baik lagi sama gue Farisi di Baper. Bahas berita penting pariwisata guys. Ada berita apa lagi nih guys? Nih coba dilihat nih. Waduh, nggak bisa nih kayak gini-gini nih. Pusing gue pasti yang ada nih, kayak gini-gini nih. Kenapa sih? Kan seru memacu adrenalin. Enggak deh, nggak bisa gue yang bawa-bawa ketinggian tuh, nggak bisa gue. Jadi ini nih berita pertamanya. Kalau cuma beritanya doang sih, gue bacain deh. Bali sekarang memiliki salah satu wahana ekstrim yang bisa kalian coba mopal, yaitu Jet-Swing. Tepatnya berada di Jalan Pantai Batu Mejan, Canggu. Wahana yang satu ini menawarkan sensasi berayun dari ketinggian 40 meter dengan latar pemandangan daerah Canggu mopal. Staf operasional Jet-Swing Bali yang bernama Karon Leonard mengatakan bahwa dibuatnya wahana yang satu ini adalah karena ia dan timnya sangat menyukai olahraga dan atraksi ekstrim lainnya. Selain itu juga, Karon juga ingin membagikan keseruan ini kepada para wisatawan yang berlibur ke Bali. Tuh kan, masa udah ada beginian gak dicobain sih? Why? Nih, denger nih ya. Walaupun Jet-Swing ini amat sangat aman karena mereka memiliki kapasitas kekuatan hingga 10 ton dan para timnya juga selalu ngecek tower sebulan sekali hingga pengecekan mesin setiap hari sebelum beroperasi. Tapi nih ada tapinya nih. Pihak Jet-Swing juga tidak menyarankan wahana ini diperuntukkan oleh orang dengan riwayat penyakit jantung, epilepsi, ibu hamil, dan dalam pengaruh alkohol. Ya terus kenapa? Emang Kak Farisi hamil? Enggak sih. Ya intinya nih ya, gue ngeri banget lah sama ketinggian. Bisa merinding disco gue. Tapi nggak hanya itu ya, buat kalian yang ingin coba wahana yang satu ini, harus memiliki minimal tinggi 120 cm. Kepo nggak sih sama harganya? Nih di harganya. Jadi gimana? Kalian mau coba gak? Udah bisa booking juga loh di websitenya. Lanjut, pijet nih guys. Baca dulu beritanya, baru cengengesan. Gue tahu nih pasti kalau kayak gini udah aneh-aneh beritanya. Seorang turis perempuan asal Australia terkaget-kaget mopal saat menerima daftar harga layanan pijat di Bali. Sampai-sampai turis yang satu ini mengunggah ke Facebooknya dan meminta testimoni kepada masyarakat Facebook. Kalian tahu nggak ada layanan apa coba? Pijat plus. Otak lo nih emang nih mesti disapu dulu, bukan yang itu. Tapi yang buat turis ini tercengang adalah layanan Ratus Vagina. Emang lu tahu Ratus Vagina apaan? Ya enggak sih, tapi kalau dari namanya pasti berkaitan sama organ tunggal. Enggak, maksud gue organ kewanitaan. Gue ceritain nih kronologinya dulu kali ya. Jadi seorang turis asal Australia ini habis treatment refleksi yang pijit-pijit kaki gitu loh. Dan si turis ini tuh minta bon dan daftar harganya sama kasir. Dan si turis perempuan ini kaget karena dia belum pernah mendengar treatment bernama Ratus Vagina ini. Sama kayak gue nih, karena gue juga baru denger. Bohong. Yang bener. Hah? Dan akhirnya dia pun meminta pendapat masyarakat Facebook dan banyak yang meresponnya. Mulai dari yang cocok dengan treatment tersebut, hingga merasa tidak nyaman setelah dilakukan treatment yang satu ini. Loh. Emang Ratus Vagina ini diapain sih? Nih, gue jelasin ya. Ratus Vagina merupakan salah satu jenis perawatan tradisional pada organ intim wanita yang dilakukan dengan penguapan atau pengasapan. Hal ini berfungsi mengurangi tekanan otot di sekitar vagina, membantu fertilitas, hingga memperbaiki siklus menstruasi. Jadi tuh katanya treatment ini memanaskan batu hingga menghasilkan bara atau asap, kemudian dicampur dengan dedaunan herbal. Gue gak bisa ngebayangin sih,
Tapi yang pasti setelah itu keringetan deh. Apanya keringetan? Nggak tahu deh. Udah lanjut, jadi kemana-mana kan lu? Udah mau ngejauhin otak dari jadi ngeres, malah ada lagi berita yang nyeleneh nih. Gunung Sanggabuana sepekan terakhir yang satu ini mempunyai fenomena yang cukup unik, Mopal. Ada yang bisa tebak gak fenomenanya apa? Ada macan. Enggak, bukan. Langsung aja deh. Fenomenanya adalah kutang dan celana dalam berserakan. Punya baju kok pada dibuangin toh ya. Fenomena ini ternyata berkaitan dengan mitos yang beredar, Mopal. Hal ini sering dilakukan oleh warga yang berziarah atau pendatang saat bulan Mulud sebagai salah satu ritual buang sial di Gunung Sanggabuana. Dari mitos yang beredar, pengunjung yang datang ke kawasan Gunung Sanggabuana harus mencari sumber mata air yang bernama Pancuran Emas dan wajib mandi di pancuran tersebut. Setelah mandi, semua yang melekat di badannya harus dibuang sebagai bentuk buang sial tersebut. Dan katanya saat dibersihkan, pakaian dalam yang dibuang mencapai berkarung-karung, Mopal. Sebenarnya agak kasihan sih sama yang ngeberesin ini. Tapi kira-kira sama yang ngebersihin ini diambil atau dipakai? Atau dibuang langsung ke pembuangan akhir? Menarik ya. Next, berita yang terakhir. Setelah pemerintah menentukan tarif masuk baru di Pulau Komodo yang tadinya Rp200.000 menjadi Rp3,750 juta, akhirnya seluruh pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik, Mopal. Finally! Dan para pelaku usaha pariwisata Labuan Bajo sepakat untuk mogok dan tidak ingin melayani aktivitas wisata dalam bentuk apapun. Mulai dari layanan transportasi, kapal wisata, hotel, sampai ke tour guide-nya guys, tidak akan melayani wisatawan. Langkah ini dilakukan oleh para pelaku usaha pariwisata Labuan Bajo sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket Taman Nasional Komodo. Coba. Kita hitung dulu nih. Harga sebelumnya Rp200.000. Sekarang Rp3.750.000. Berarti kenaikannya mencapai 100 kali lipat, Mopal. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di atas sana, apa nggak bisa naiknya nggak sesignifikan ini? Mungkin kalau naiknya hanya 500.000, masyarakat masih bisa mewajarkan. Mohon dibantu ya. Ini semua kan demi kebangkitan pariwisata yang menjadi salah satu ujung tombak pemasukan di negara Indonesia. Ternyata nggak hanya warga lokal, Mopal, yang melakukan protes. Sampai-sampai perwakilan operator wisata dari Italia meminta pemerintah Indonesia untuk menurunkan harga tiket Taman Nasional Komodo. Karena mereka pun khawatir tidak akan ada lagi wisatawan Italia yang berkunjung ke Flores. Walaupun perwakilan operator Italia mewajarkan kenaikan harga tiket masuk, tapi menurutnya bahwa kenaikan harga tiket yang menjadi Rp3.750.000 tidak masuk akal. Tuh, apa juga gue bilang? Sama kan? Pasti nggak masuk akal, karena kenaikannya lebih dari 100 kali lipat. Aduh. Jadi gimana nih kalau udah begini? Bapak Sandiaga Uno meminta beberapa pihak untuk melakukan dialog dengan pihaknya untuk menemui jalan tengahnya terkait dengan adanya kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Pak Sandiaga juga berbicara untuk para wisatawan yang ingin melihat Komodo bisa berkunjung ke kawasan Pulau Rinca. Selain itu, juga ada kawasan-kawasan lain yang sudah dipersiapkan pemerintah sebagai alternatif opsi selama liburan di Labuan Bajo, seperti Gua Cermin dan Waterfront yang bisa dikunjungi.
Tapi sampai saat ini kami masih tetap berharap agar Taman Nasional Komodo bisa menjadi harga murah kembali, Pak. Udah dulu ya guys baper kali ini. Daripada gue emosi kan, lebih baik kita dukung rekan-rekan kita yang sedang berjuang di Labuan Bajo. Dan tiket masuk Taman Nasional Komodo bisa menjadi lebih manusiawi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Gue Farisi pamit, bye-bye.